Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ini dengan Mbak siapa? Sebelumnya perkenalkan nama aku Alisa. Dipanggil Alisa gitu. Iya, panggil aku Alisa, Bu. Sebelum perkenalkan ya, kalau nama saya Afinda Indira Diasma, bisa dipanggil Afin. Mbak Alisa ini kesibukannya apa? Untuk akhir-akhir ini aku kuliah aja sih, Bu. Iya, kebetulan sama ya, saya juga masih kuliah di UM. Oh, iya. Terus saya juga kuliah di UM sih, Bu. Sama ya ternyata. Mungkin bisa lebih santai gitu. Oh iya. Kelihatan terlalu kaku gitu. Enggak. Oke. Selain kuliah berarti nggak ada kerjaan lain ya? Enggak sih untuk akhir-akhir ini, tapi kalau semester kemarin itu aku kayak ikut organisasi kayak gitu. Cuma di semester sekarang aku memutuskan untuk berhenti untuk fokus di kuliah aja. Oh gitu. Oke. Berarti abis ini nggak ada kegiatan lain gitu atau gimana? Setelah ini, maksudnya hari ini banget, kayaknya ada kelas di kampus. Sebelumnya saya mau nanya nih ke Mbak Alisa ya. Mbak Alisa ini udah pernah konseling atau belum? Sebenarnya belum pernah sih, Bu, kalau yang kayak bener-bener konseling. Cuma sebelumnya memang pernah kayak ikut temen gitu ngelakuin praktek. Oke, berarti sedikit banyak Mbak Alisa ini juga udah tahu ya seperti apa sih praktek konseling itu. Tapi di sini saya mau mengingatkan bahwa Mbak Alisa tidak perlu khawatir karena di sini cerita-ceritanya Mbak Alisa, apa yang Mbak Alisa bawa akan jadi hal yang saya keep sendiri, yang akan ada dalam catatan yang akan saya baca sendiri dan nggak akan baca kemana-mana. Jadi Mbak Alisa bisa bercerita dengan lebih santai, lebih legowo gitu kalau di bahasa Jawa. Karena di sini juga ada itu ya, ada kelas ya. Mungkin kita efektifkan di 30 menit ke depan. Gimana? Boleh. Mbak Alisa sendiri udah siap buat cerita? Nggak siap sih, Bu, cuma ya saya siap sih sebelumnya. Banyak kan siapnya ya? Iya. Mungkin bisa mulai diceritakan apa yang Mbak Alisa bawa sampai Mbak Alisa sampai Jadi gini, Bu, sebelumnya aku tuh datang ke sini sebenarnya ngerasa lagi bingung aja sih, Bu, lagi kurang yakin sama pilihan aku sendiri kayak gitu. Terus juga aku ngerasa kalau aku tuh salah memilih pilihan sendiri kayak gitu. Cuma di sisi lain tuh aku juga ngerasa ya sebenarnya nggak salah sih kayak gitu. Jadi kayak lebih ke aku tuh bingung atas apa yang aku lakukan saat ini kayak gitu. bingung atas apa yang Mbak Alisa lakukan. Iya, karena aku merasa sedikit menyesal aku berada di sini tuh, karena apa ya, menyesalnya tuh mungkin karena aku apa ya, nggak terlalu menerima kalau aku tuh sekarang tuh berada di sini kayak gitu. Jadi bingung sendiri kayak sama pilihan aku, padahal tuh aku sendiri sebenarnya yang milih buat kesini kayak gitu. Ada nggak sih hal-hal lain yang Mbak Alisa rasain ketika Mbak Alisa menghadapi situasi ini? Hal-hal lain mungkin lebih ke aku
enjoy, terus aku jadi ngerasa kadang tuh mager-mageran juga kayak gitu karena aku ngerasa ini apa ya, bukan kesalahan sih, lebih ke ngerasa sedikit salah untuk memilih di sini kayak gitu. Jadi aku ngerasa males gitu untuk enjoy di kehidupan aku akhir-akhir ini kayak gitu. Berarti karena ngerasa kalau pilihannya bukan sesuatu yang benar gitu ya, jadi kayak ngelakuinnya juga nggak enak gitu. Iya bu, kurang enjoy lah. Jadi aku selalu berpikir kayak ya udahlah gitu. Ceritanya sedikit susah nih bu mengungkapkannya kayak gitu. Nggak apa-apa. Itu ya udahlah yang gimana sih? Karena kan aku ngerasa tadinya tuh pilihan aku di sini tuh saat ini tuh benar pilihan aku tuh, tapi setelah aku sadarin kok aku ngerasa salah gitu di sini tuh, karena gimana ya bilangnya, karena ada beberapa hal yang di luar ekspektasi aku ibaratnya kayak gitu. Jadi aku ngerasa salah gak sih aku tuh sebenarnya tuh di sini, tapi pas dulu aku ngerasa kalau aku tuh punya pilihan yang pas di sini, tapi pas aku jalanin ternyata kok kayak gini kayak gitu. Berarti ketika mungkin gak sesuai sama ekspektasinya Mbak Lisa itu, jadinya kayak ada sesuatu yang terdengar agak mengecewakan gitu. Iya bu, kayak ekspektasi yang dibuat terus realitanya kayak gini, jadi membuat aku sedikit kecewa karena ekspektasi aku tuh nggak terpenuhi dengan penuh. Oke. Saya juga bisa paham sih, apalagi kalau kita udah mengharapkan sesuatu ya, pasti kayak kalau nggak sesuai sama apa yang kita mau ya agak gimana kita pasti. Selain hal lain, ada yang lain nggak? Dampaknya ke kehidupan sehari-harinya Mbak Lisa selain ke mager atau ke yang lain-lain gitu? Mungkin jadi kurang semangat juga buat aku sehari-hari kayak ngerjain pekerjaan, ngerjain tugas kayak gitu. Jadi malah lebih ke bermalas-malasan sih bu jadinya. Itu hanya di kehidupan perkuliahan saja atau di sosialnya juga atau di aspek apa aja? Mungkin untuk saat ini tuh sedikit menyeluruh ya bu, karena aku udah sadar kayak bahwa aku tuh ngerasa salah jurusan gitu, bukan salah jurusan, salah ada di sini tuh aku tuh ngerasa salah gitu loh bu. Jadi sebenarnya tuh dulu aku nggak yang semageran ini, nggak yang kayak aku masih pengen ikut ini, aku masih pengen tetap berinteraksi sama yang lain. Kayak sekarang tuh udah di fase yang udah mager buat kayak ngerjain tugas juga mungkin, terus kayak mungkin dari mengerjakan pekerjaan yang mungkin seharusnya kayak mungkin di kamar kayak beres bareng, atau mungkin cuci dan lain-lain, atau mungkin bahkan kayak berinteraksi sama teman-teman yang lain tuh kayak udah kan mager sih, lebih ke ya udahlah seadanya aja kayak gitu, nggak yang se excited kayak dulu kayak gitu. Jadi nggak pengen berusaha lebih lagi gitu. Iya. Kalau menurutnya Mbak Lisa sendiri, kira-kira kenapa sih hal-hal kayak gitu tuh terjadi? Nah, aku sendiri juga bingung bu, makanya aku datang ke sini kayak aku ngerasa aku terlalu
terlalu negatif, bukan negatif tinggi sih, terlalu merasa bahwa hal yang aku alami ini salah terus-terusan kayak gitu, nggak tepat sepenuhnya. Jadi aku juga gak bisa kontrol dan membuat aku ya males kayak gitu. Contohnya yang kayak gimana itu? Yang kesalahan-kesalahan tadi? Kayak aku kan sebenarnya tuh nggak dibolehin sama orang tua tuh untuk kuliah jauh-jauh ke sini, kuliah jauh-jauh ke Malang, karena saya tuh orang Jawa Barat ya Bu, kayak gitu. Jadi orang tua tuh menyarankan untuk saya tuh stay di Jawa Barat aja kayak gitu. Tapi saya tuh saya tuh pengen gitu loh merasakan hidup di daerah Jawa Timur kayak gitu. Saya tuh bener-bener pengen banget, saya tuh sampai meyakinkan kedua orang tua saya tuh kayak aku tuh mampu loh mengapa, kayak aku bisa gitu. Terus walaupun sebenarnya aku udah membujuk orang tua, tapi orang tua tuh masih tetap enggak gitu. Tapi pada akhirnya aku tuh kayak tetap maksa, dan orang tua juga membiarkan dengan syarat, ibaratnya dengan syarat asalkan kamu kayak gini, kayak gitu. Terus aku ngeiyain aja tuh tanpa yang kayak berpikir panjang kayak gitu. Nah, aku biasa tuh aku bakal survive di sini, tapi ternyata pada realitanya jadi aku membandingkan gitu loh Bu. Aku jadi membandingin kayak apa ya, aku nggak dengan orang tua aku aja, aku stay di Bandung supaya apa ya, supaya bukan ekspektasi aku tuh nggak jatuh kayak sekarang kayak gitu. Jadi aku merasa nyesal karena ekspektasi aku di sini tuh terlalu tinggi kayak gitu. Gimana sih ekspektasinya Mbak Alisa terhadap tinggal di Malang, kuliah di Malang? Itu yang kayak gimana? Jadi tuh sebenarnya alasan saya bener-bener pengen ke Malang itu karena aku tuh bersikeras kalau aku tuh bakal bisa lebih explore kayak gitu. Karena aku sebenarnya sebelum ke Malang itu aku sudah sempat ke Jawa Timur juga, kayak ke beberapa tempat ya, main lah sama teman-teman. Jadi aku rasanya kayak kayaknya kalau aku tinggal di Malang aku bakal bisa lebih explore lagi kayak gitu. Karena tertarik kalau di Jawa Barat kan, maksudnya aku ngerasa aku udah pernah semua ke tempat-tempat yang ada di Jawa Barat gitu loh Bu. Jadi aku pokoknya berekspektasi kalau di sini aku bakal bisa lebih explore. Tapi pada realitanya saat kuliah di Malang ternyata aku nggak nggak se-explore itu, karena mungkin ada beberapa hal lain yang jadi hambatan kayak gitu. Makanya ekspektasi aku tuh ya jatuhnya kayak gitu. Sebelumnya saya memang bisa merasakan gimana tekanannya Mbak Alisa, gimana sepertinya beratnya kehidupan yang Mbak Alisa jalani dari cerita-cerita Mbak Alisa itu tadi. Tapi coba kita pikir bareng-bareng. Kira-kira kalau menurutnya Mbak Alisa, masuk akal nggak sih kalau kita tuh membandingkan kehidupan di dua tempat yang berbeda gitu. Kalau pikir-pikir
secara apa ya, secara faktor pendukung mungkin kayak kurang ini ya Bu, kurang apa namanya, ya kurang relevan lah. Masa kayak pasti ada perbedaannya kayak gitu. Cuma kenapa aku ngebandingin itu karena ekspektasi apa di sini bakal bisa lebih eksplor, sedangkan aku tuh memiliki tidak banyak memiliki apa dia namanya, faktor pendukung untuk aku tetap eksplor. Kayak aku tuh di sini juga dikasih kendaraan sama orang tua. Nah sebenarnya tuh orang tua gak ngasih kendaraan itu salah satu syarat aku di Malang. Jadi kayak orang tua tuh kayak yaudah kamu boleh di Malang tapi mau apa nggak ngasih kamu kendaraan gitu. Nah aku pikir kayak yaudahlah gampang, aku bisa gojek kayak gitu. Tapi ternyata hal itu tuh yang membuat aku jadi nggak bisa terlalu eksplor. Jadi aku tuh mikir Bu, kalau misalnya aku di rumah aku bakal tetap bisa eksplor karena aku banyak faktor pendukung untuk aku bisa eksplor kayak gitu. Mungkin dari segi kendaraan, terus mungkin dari segi ekonomi. Kalau di rumah kan pasti sedianya buat makan kita kan pasti ada, jadi kayak kita nggak usah risau buat memikirkan keuangan, kita memikirkan nabung gimana caranya bisa eksplor. Kalau di rumah, kalau di sini kan kayak aku yang harus memanage banyak pengeluaran, mungkin dari sabun, dari hal kecil yang sabun cuci piring gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Kalau di rumah kan aku nggak perlu memikirkan itu kayak gitu. Ibaratnya uang saku ya itu cuma buat aku jajan mungkin, terus kayak beli kebutuhan yang aku pengen kayak gitu, dan nggak mikirin uang makan kayak gitu. Jadi aku ngerasanya aku salah sih di sini gitu. Kalau saya meminta sebuah contoh nih kepada Mbak Alisa, ada nggak sih momen dimana Mbak Alisa juga tetap ekspor gitu di Malang sini, walaupun mungkin nggak sebanyak atau seluas itu gitu. Tapi ada nggak sih momen-momen dimana Mbak Alisa main, Mbak Alisa nyoba hal baru gitu di Malang? Sebenarnya saya juga nggak terlalu yang pasif ya Bu, saya juga punya banyak teman, jadi kayak sebenarnya saya masih tetap bisa explore. Even though kayak ke luar kota juga sebenarnya saya masih tetap bisa lakuin itu, cuma jadi kayak akurasi waktunya itu nggak sesuai dengan ekspektasi saya kayak gitu. Jadi enggak sesuai dan enggak apa ya, enggak sesuai dengan ekspektasi saya karena ya kayak saya juga sebenarnya masih tetap bisa main sih sama teman saya, masih bisa explore ke beberapa tempat di Malang. Terus juga saya juga sempat sih kayak ke kota-kota asal daerah teman saya kayak gitu. Sebenarnya masih bisa explore kayak gitu, cuma waktunya itu enggak sesuai dengan ekspektasi yang saya buat. Oke, ngomongin soal ekspektasi nih ya, kalau menurutnya Mbak Alisa sendiri, kira-kira apakah harus sesuatu yang terjadi pada kita, yang menimpa kita itu tuh harus banget sama apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau? Padahal ketika kita sudah memilih sesuatu, berarti kita udah tahu nih konsekuensinya seperti apa kira-kira gitu. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya kita nggak bisa ini ya Bu, nggak bisa terlalu memaksakan
apa yang terjadi di kehidupan kita walaupun kita punya ekspektasi. Cuma saya ngerasa kayak padahal tuh aku udah apa kayak merancang ini tuh sebaik-baik mungkin, tapi ternyata tetap aja realitanya kayak gini. Jadi saya sedikit apa ya, mungkin bahasanya kurang legowo atas apa yang terjadi gitu. Nah, saya mungkin kalau jadi Mbak Lisa juga bakal merasa kayak gitu. Kan banyak nih hal-hal yang di luar sama harapan-harapan kita yang memang mengecewakan pasti. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Dan ternyata Mbak Lisa juga udah tahu nih kalau ya nggak semuanya harus sesuai sama apa yang kita rencanakan, nggak harus sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai sama apa yang kita ekspektasikan. Itu adalah hal yang wajar dan bukan sesuatu yang bisa kita kontrol gitu, bukan sesuatu yang ada di dalam kehendak kita gitu. Kalau Mbak sendiri gimana sih? Menurut aku juga kayak gitu sih Bu. Kadang ya itu hal-hal yang terjadi kan bukan atas kontrol dari diri kita sendiri ya Bu. Maksudnya ada beberapa faktor yang mungkin membuat ekspektasi kita tuh nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ya hasilnya kayak gitu. Walaupun mungkin ya aku udah ngerencanain, tapi di sisi lain itu ada faktor pendorong yang tidak berjalan gitu, tidak mendukung. Jadi ya gak bakal sempurna itu untuk saya dapatkan kayak gitu. Nah kan tadi Mbak Lisa sendiri juga udah bilang kalau ada nih ternyata bukti kalau Mbak Lisa masih bisa explore, masih bisa jalan-jalan, masih coba ke sana ke sini gitu. Dan ketika Mbak Lisa merasa apa salah nih aku di Malang, dulu nggak usah di Malang aja, tetap di Jawa Barat aja, itu jadi sesuatu yang apa ya, jadi pemikiran yang membantu Mbak Lisa kah, atau Mbak Lisa merasa dirugikan atas pemikiran itu jika Mbak Lisa berpegang teguh kalau Malang harus sesuai nih sama ekspektasiku? Ya itu kan buat saya rugi sih, karena jadi saya harus membandingkan kehidupan saya yang terjadi dan yang tidak terjadi, yang saya pikirkan bahwa kehidupan itu tuh lebih baik buat saya. Jadi saya merasa aduh rugi banget ya aku malah punya pilihan kayak gini. Nah, kalau setelah diskusi kita ini, menurutnya Mbak Lisa tuh apa sih yang harusnya Mbak Lisa rubah? Kayaknya apa ya, pikiran saya sendiri sih Bu yang merasa kalau saya itu salah kayak gitu. Kayaknya itu sih Bu. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu Mbak Lisa. Jadi ketika kita merasakan sesuatu atau melakukan sesuatu, itu tuh bisa jadi itu adalah bagian dari pemikiran kita gitu. Jadi bukan karena ada kejadian ini, jadi kejadian itulah yang salah gitu. Bukan, karena semua hal yang kita rasakan dan semua hal yang kita pikirkan, kita lakukan itu berasal dari cara pikir kita, berasal dari kognitif kita. Jadi selanjutnya Mbak Lisa pengennya gimana? Mungkin aku udah ngerasa sedikit sadar juga terkait apa yang aku selama ini pikirkan kayak gitu. Ya mungkin pengennya sih aku selalu bisa berpikir apa ya, positifnya kali ya Bu, kayak gitu. Ya
mendukung ya atas tujuan barunya Mbak Alisa ini. Ya memang seperti itu, mungkin kedengarannya nggak mudah ya, tapi ketika kita berusaha pasti juga bakal ya sedikit demi sedikit pasti bisa. Oke, saya terima kasih sekali kepada Mbak Alisa yang udah cerita banyak sekali, udah sharing. Sebelum konselingnya kita akhiri ya karena keterbatasan waktu, saya sendiri berharap Mbak Alisa untuk datang kembali untuk menindaklanjuti konseling kita di sesi yang berikutnya. Jadi di sesi yang berikutnya kita akan memperkuat bagaimana pemikiran-pemikiran Mbak Alisa yang baru ini bisa kita pertegas kembali dan memberikan kenyamanan kembali kepada Mbak Alisa. Gimana? Oke, boleh.